Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor. Bagaimana kabar saudara-saudara? Saya akan percaya luar biasa, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita percaya penjagaan perlindungan Tuhan boleh sempurna bagi kita semua. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, untuk kita sama-sama naikkan siap pujian. Segala hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Biarlah setiap orang-orang menabur dengan penuh, mencucurkan air mata, akan menuai dengan penuh dengan sorak-sorai. Haleluya, katakan serukan lagi. Haleluya, puji Tuhan. Come on. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan katakan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya yang percaya katakan haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Katakan, lidah kita dengan semua bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Lebih luar biasa lagi jemaat Tuhan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya, mari sama-sama angkat tanganmu, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya, katakan sekali lagi, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi kita. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati, amin. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya silakan kembali jemaat untuk kembali duduk. Dan saat ini sama-sama kita menaikkan siap pujian. Syukur kita, hormat kita hanya bagi nama Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, naikkan siap pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi namanya. Tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu Yesus. Haleluya. Mari puji Dia. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Naikkan siap syukurmu, naikkan siap pujianmu, sebab Dia layak terima segala pujian hanya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan siap pujian ini. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu melukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu.
tak henti segenap nafasku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan kau terawal, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, kami sembahmu Tuhan, kami puji namamu Yesus. Baik jemaat Tuhan, katakan kau terawal dan terakhir Tuhan. Kau terawal dan terakhir, bintang segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, katakan kami sembah Tuhan. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu, namun kehendakmu. Hidup kami Tuhan, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Haleluya Yesus. Kami sembah kau Tuhan. Segala puji, katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang, katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang, katakan sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup
bagimu Tuhan. Segala puji, naikkan siap pujianmu, naikkan siap mazmurmu bagi nama Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Segala pujian, katakan segala puji, segala hormat Tuhan. We worship you, haleluya. Kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Oh, segenap hidup kami hanyalah untukmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi namamu Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami diciptakan untuk memuji, untuk menyembahmu Yesus. Pakai segenap hidup kami, hati kami hanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan hanya bagi nama Tuhan. Bagai kami semua Tuhan, menjadi Kristen-Kristen sejati Tuhan, yang boleh menggenapi setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman kita minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. This is Awong. Hey, you 不到的啊 I don't care. You have to pay for my car. What's your number? How can you drive? Awong is not a happy man. Tissue, tissue. Ignore. He's not really blind one. Boss. What do you want? Hey. Slow. Faster go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Awong has issues. And he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh justru kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Awong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only.
Waalaikumsalam. Him? That day is his daughter's birthday. Now it's over. And boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Oh, it's about a boy who wanted to become a... Ah, look at that. Awong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. Shalom Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentu hal yang sangat luar biasa, kita berada kembali dalam ibadah online Gereja Oikos Bogor hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan terus mengingatkan kita untuk kita tinggal di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Dan tentu saja, saya terus ingatkan untuk Bapak Ibu, ikuti anjuran pemerintah untuk lebih banyak terus diam di rumah. Dan selama kita diam di rumah Bapak Ibu, kita bisa terus semakin rajin, semakin antusias dalam kita bersaat teduh secara pribadi dan juga membangun mesbah doa keluarga kita setiap hari. Ini sesuatu yang sangat penting hari-hari ini bagi kita semua dalam kita sebagai generasi yang hidup di akhir zaman ini Bapak Ibu. Nah, satu hal yang luar biasa Tuhan ingatkan saya juga untuk kita senantiasa terus semakin melekat kepada Tuhan. Ya, kita tahu hari-hari ini adalah waktu yang paling baik, waktu yang paling banyak buat kita bisa intim dengan Tuhan lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Ini satu hal yang Tuhan ingatkan buat saya untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini nih, biar kita semua terus memberikan waktu-waktu yang berkualitas bagi Tuhan. Dan saya percaya hal ini akan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Atas lawatan-Mu, atas hadirat-Mu Tuhan bagi kami semua Bapak. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya ambil temanya adalah menjadi Kristen yang sejati. Ya, kalau ada Kristen yang sejati, artinya ada Kristen yang palsu, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi Kristen yang palsu ya. Kita harus jadi Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh layak menjadi
mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang saya ambil hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-10, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ayatnya cukup panjang ya, saya akan bacakan. Sama-sama kita baca dan saya akan bacakan dari sini. Mulai dari ayat yang kedua dikatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Tuhan telah memilih kita, Bapak Ibu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami membuat kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ayat yang cukup panjang tapi ini sangat menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjadi Kristen yang sejati. Artinya bukan Kristen yang palsu, Bapak Ibu, bukan Kristen yang kanak-kanak, tapi Kristen yang dewasa, ya. Nah, hari-hari ini di akhir zaman kita tahu bahwa kitab Timotius katakan bahwa di hari-hari terakhir di akhir zaman ini ada masa-masa yang sangat sukar dan manusia mencintai dirinya sendiri. Nah, tahukah Bapak Ibu, masalah terbesar yang dimiliki manusia itu adalah egonya sendiri, Bapak Ibu. Oleh karena itu, setan bukanlah masalah atau musuh terbesar kita. Ya. Karena musuh terbesar kita sebenarnya adalah siapa, Bapak Ibu? Ego kita sendiri, ya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena jika setan, Bapak Ibu, diikat oleh Allah dan setan nggak usah tinggal di dunia ini, boleh dibilang nggak ada setan di dunia ini, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, kenyataan yang terjadi adalah manusia tetap bisa memiliki egonya yang membuat dia jatuh dalam dosa, sehingga ego itulah yang membuat manusia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah salahin setan melulu. Ya. Bapak Ibu mesti ingat bahwa musuh terbesar kita sekali lagi bukan setan, Bapak Ibu, tapi diri kita sendiri, ego kita sendiri, Bapak Ibu. Karena itulah kita harus sadar bahwa nggak ada setan pun kita tetap bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, ego kita harus diawasi dan harus dikendalikan dengan hati-hati, Bapak Ibu. Supaya kita bisa menjadi Kristen yang dewasa,
Kristen yang sungguh-sungguh sejati. Ya. Lucifer atau setan itu pun jatuh, dia juga jatuh karena egonya. Ya, padahal Tuhan sudah kasih dia keindahan, kebijaksanaan, karisma yang luar biasa. Seperti ditulis di dalam kitab Yeskiel pasal 28. Ya, ayat 12 sampai 15. Kita nggak usah baca Bapak Ibu. Setan nggak puas dengan semuanya itu. Dia ingin menjadi yang tak tertandingi dan yang tiada bandingannya. Ya, dia ingin menjadi raja semua raja, dia ingin menjadi Tuhan atas semua penguasa. Ya. Dan Tuhan menolak itu. Akibatnya setan melakukan perlawanan. Dia ingin mengubah semua surga untuk melawan Tuhan. Tetapi setan tidak bisa berhasil sepenuhnya. Dia berhasil dengan sepertiga dari malaikat di surga yang berhasil mengikuti dia. Nah, sejak saat itulah ego atau kesombongan dari setan ini menyiksa dia untuk waktu yang sangat lama. Dan dia masih berusaha ingin menjalankan dunia ini, Bapak Ibu. Yaitu dengan melalui seorang manusia yang akan dia ingin hasilkan di zaman kita ini, di akhir zaman. Yaitu siapa Bapak Ibu? Antikris. Nah, oleh sebab itu, dari kejatuhan iblis atau setan ini Bapak Ibu, karena egonya atau kesombongannya Bapak Ibu, kita harus belajar. Karena manusia, kita semua Bapak Ibu, kita juga bisa mengalami seperti itu. Kalau kita nggak mau jadi Kristen yang sejati. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk kita hidup dengan rendah hati dan punya hati yang lemah lembut Bapak Ibu. Ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan terus mengerjakan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Oleh sebab itu kita perlu sadar bahwa segala penghalang yang menjadikan kita tidak bisa menjadi Kristen yang sejati Bapak Ibu, yaitu kita harus sadar bahwa ego kita itu penghalang terbesar untuk kita menjadi Kristen yang sejati. Ego kita itu menggantikan Tuhan dalam diri kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena ego kita itu membawa kita berkonsentrasi, terfokus hidup kita kepada keakuan kita. Ya, ego kita itu juga membawa kita untuk tidak bisa mentolerir setiap perselisihan atau setiap perbedaan pendapat. Ya, mau menang sendiri Bapak Ibu. Dan ego kita itu juga nggak pernah bisa mengizinkan kita untuk beristirahat. Sama seperti iblis. Iblis dari dulu sampai sekarang hidupnya capek dan tersiksa. Kenapa? Karena orang yang egonya tidak mau ditaklukkan di dalam kasih Kristus, orang itu hidupnya akan capek terus Bapak Ibu. Apa aja diurusin sama dia. Ya, ngurusin luka-luka lah, ngurusin kepahitan lah, ngurusin gengsinya, ngurusin perselisihannya, apa aja semua kepo dia ngurusin. Pantesan nggak pernah istirahat hidupnya. Hatinya nggak pernah damai. Beda sekali dengan orang yang sudah menyerahkan egonya kepada Tuhan. Hatinya damai Bapak Ibu. Nah kita jangan seperti itu. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Ego kita itu bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena inilah alasan bagi seorang pria atau seorang suami dengan seorang istri yang mengeraskan hatinya. Ya, karena masing-masing seorang suami, seorang istri mengeraskan hatinya masing-masing, maka tidak pernah ada titik temu, akibatnya terjadilah perceraian. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa ego kita
itu adalah masalah terbesar dalam hidup kita. Bukan setan, Bapak Ibu. Setan pun juga kalah dengan egonya dia juga. Makanya ingat baik-baik Bapak Ibu. Gak ada setan pun tetap ego kita bisa bikin kita jatuh dalam dosa. Jadi yang harus ditaklukkan itu bukan setannya Bapak Ibu, tapi ego dalam diri kita. Yang kita mesti taklukkan di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang sejati Bapak Ibu. Dan gak ada alasan buat kita untuk kita bangga dengan ego kita. Untuk kita bangga dengan harga diri kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang pertama, kita itu diciptakan oleh orang lain. Kita nggak bisa menciptakan diri kita sendiri. Kita diciptakan itu oleh orang lain. Yaitu Tuhan. Bukan diri kita yang menciptakan diri kita sendiri. Yang kedua apa alasannya? Yang kedua, kita memiliki sifat berdosa yang tidak bisa kita ubah. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau namanya dosa dalam diri kita, gak bisa kita ubah jadi seputih salju. Kecuali apa? Kecuali dengan penebusan Kristus. Barulah, meskipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan diubahkan seputih salju. Ya, itu firman Tuhan. Itu kebenaran yang harus kita terima Bapak Ibu. Nah, apalagi alasannya kalau kita bahwa ego kita itu, kita nggak punya alasan untuk kita membangun atau bangga dengan ego kita, dengan harga diri kita. Yaitu apa? Kita nggak bisa mengendalikan nasib kita. Ya, atau membimbing diri kita sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak bisa. Kita hanya bisa dibimbing dan ditentukan dan dikendalikan nasib kita oleh siapa? Oleh pencipta kita, yaitu Tuhan. Ya, makanya saya mau simpulkan bahwa ketika seorang manusia itu bangga dengan egonya, dia bangga dengan prestasi dalam hidupnya, atau dia bangga dengan kebahagiaannya, maka saya mau katakan dia itu adalah orang yang tertipu. Ya, nah di sini kenapa saya mesti ketawa? Karena banyak yang nggak pernah sadar kalau dirinya tertipu selama ini membangun kehidupannya dengan keberhargaannya, dengan keberhargaan dirinya, pride-nya, ya, atau dengan egonya, Bapak Ibu. Kita jangan mengulangi kesalahan iblis, Bapak Ibu. Kesalahan iblis itu sangat fatal, ya, karena dia membangun egonya, karena dia membangun harga dirinya, padahal dia sudah diberikan oleh Tuhan keindahan, kebijaksanaan, dan dan juga karisma yang luar biasa. Lucifer itu, wow, bayangkan Bapak Ibu, dia udah terima itu semua dari Tuhan, tapi dia nggak puas dengan itu Bapak Ibu. Dia pingin untuk menjadi raja, segala raja. Dia pingin jadi Tuhan atas semua penguasa. Dan akibatnya Bapak Ibu, setan jatuh. Karena apa? Karena egonya. Nah, gimana Bapak Ibu? Masih mau ngikutin caranya setan? Ya? Resiko akibat tanggung sendiri Bapak Ibu ya. Firman Tuhan udah ingatkan buat kita. Jangan sampai kita hidup karena ego kita. Kita nggak punya alasan Bapak Ibu untuk kita hidup dengan harga diri kita. Ya, nggak ada alasan. Karena harga diri kita itu bisa menggantikan kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi hanya Tuhanlah yang harus kita contoh. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh memberi contoh buat kita. Untuk dia menginginkan kita menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan mau. Yaitu Kristen-Kristen yang sejati, Bapak Ibu. Ya, Kristen-Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, dikatakan bahwa
Yesus itu adalah satu contoh di mana gambaran kita bisa belajar dari dia, karena dia adalah pribadi yang paling rendah hati. Ya. Kerendahan hati itu menghasilkan kedamaian dalam batin kita. Ya. Karena nggak ada ego Bapak Ibu. Kerendahan hati itu bisa memberikan kedamaian buat kita. Setan nggak bisa mengguncang manusia dengan kedamaian. Nggak bisa Bapak Ibu. Di mana ada kedamaian, di situ ada kerendah hatian. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita nggak bisa diguncang oleh setan dengan kedamaian. Karena justru dengan datangnya kedamaian dalam hidup kita, itu artinya ada kerendahan hatian dalam hidup kita. Kita tidak mempertahankan ego kita Bapak Ibu. Ya. Dan Tuhan mau setiap kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang paling bijaksana Bapak Ibu. Dia tidak egois dan dia juga memiliki hati yang paling seperti hamba. Dulos bahkan, hamba yang paling hina. Ya. Dia seperti domba yang keluh mulutnya, yang nggak bisa ngomong apa-apa, pasrah aja. Dibawa ke dalam sesuatu yang tidak adil dalam hidupnya. Dia bisa terima semuanya. Yesus juga adalah orang yang paling bergantung, depend of God, sangat bergantung kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Ibrani, maka firman-Nya akan menopang hidupnya. Firman-Nya akan menopang seluruhnya. Tuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang bergantung kepada Dia. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus juga adalah orang yang paling diurapi. Kenapa? Karena dia mencintai kebenaran firman Tuhan dan membenci kejahatan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya mau ingatkan baik-baik bahwa janganlah kita meniru seperti iblis. Mempertahankan ego kita. Membangga-banggakan harga diri kita, Bapak Ibu. Itu semuanya justru akan membuat kita jatuh dalam kebinasaan. Ya. Jatuh di dalam kehancuran kehidupan kita, Bapak Ibu. Kristen yang sejati adalah Kristen yang sungguh-sungguh dinanti-nantikan Tuhan. Ya. Semua orang di dunia sedang menanti-nantikan orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh miliki hati yang rendah hati, bijaksana, kemudian dia seperti hamba, tidak egois, dan juga seperti domba yang menerima dan mau dalam ketidakadilan, dan juga orang yang bergantung kepada Tuhan, serta mencintai kebenaran firman Tuhan yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, kembali kepada ayat 1 Tesalonika 1 ayat 2-10, saya menemukan bahwa kekristenan yang sejati itu melibatkan minimal Bapak Ibu, ada 4 hal. Ya, sebenarnya ada beberapa hal Bapak Ibu, tapi saya nggak akan panjang-panjang. Saya akan sampaikan minimal ada 4 hal untuk kita menjadi Kristen yang sejati, itu melibatkan yang pertama adalah hubungan yang benar Bapak Ibu. Nah ini dia, yang pertama, Bapak Ibu bisa catat, yang pertama adalah hubungan yang benar. Dikatakan di ayat yang kedua sampai kelima, itu satu pernyataan tentang bagaimana hubungan Paulus dengan orang-orang yang didoakan, dengan orang-orang yang dilayani. Mereka punya hubungan yang kuat Bapak Ibu. Ya, mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan, mereka saling menyebutkan nama-nama dari orang-orang yang berhubungan dengan mereka Bapak Ibu. Ya, mereka lakukan dengan tekun, mereka lakukan dengan penuh antusias dengan kekuatan Roh Kudus. Mereka percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja bersama-sama dengan mereka Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama itu adalah melibatkan hubungan yang benar. Nah saya mau katakan Bapak Ibu, kalau melibatkan hubungan yang benar itu artinya apa? Hati yang keras, perhatikan baik-baik, hati yang keras itu menghancurkan hubungan. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu, jangan pernah kita mengeraskan hati.
Ya, firman Tuhan hari ini jelas buat kita semua. Kalau engkau mau jadi Kristen yang sejati, Kristen yang dewasa, yang pertama miliki hubungan yang benar. Supaya engkau bebas dari memberhalakan atau membanggakan egomu Bapak Ibu. Yaitu miliki hubungan yang benar. Sekali lagi saya katakan, hati yang keras menghancurkan hubungan. Oleh karena itu kebutuhan terbesar kita adalah hati yang baru dan hati yang lemah lembut. Ya, inilah satu yang Tuhan tuntut dari kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh rindu menjadi pribadi-pribadi, orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini, untuk kita tidak mencintai diri kita sendiri. Yaitu menjadi Kristen yang sejati. Dengan kita membangun hubungan yang benar. Ya. Tidak ada hati yang keras dalam hidup kita dalam membangun hubungan. Ya. Kita punya hati yang lembut dan hati yang baru. Kalau nggak bisa gimana Pak? Ya belajarlah terus untuk punya hati yang lembut, hati yang baru. Karena Tuhan mau setiap kita mencontoh seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan berjalan menuju Kalvari tanpa diadili Bapak Ibu. Main langsung divonis hukuman mati. Di kayu salib lagi. Ya. Di zaman itu orang yang dihukum di kayu salib adalah orang yang sangat terkutuk. Sangat terhina Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah keluar dari mulutnya untuk dia merasa tidak puas, merasa tidak suka Bapak Ibu. Hatinya tetap lemah lembut. Dia terima semuanya seperti domba yang keluh, yang siap dibawa ke pembantaian. Dia punya hati yang lembut Bapak Ibu. Dia pertahankan itu terus. Meskipun mungkin secara manusia dia bisa aja. Dia berontak, dia nggak suka dengan cara ini. Dia dihina padahal dia Tuhan. Dia dilecehkan, dia direndahkan padahal dia nggak salah Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu bagaimana? Apakah bisa melakukan seperti Tuhan? Nah, Tuhan mau kita harus bisa menang Bapak Ibu dengan hal ini. Hubungan yang benar. Artinya kita harus punya hati yang lembut. Selama hati kita lembut, maka hubungan kita tidak akan pernah menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Justru kenapa banyak hubungan itu hancur? Karena hati kita keras. Kita nggak usah cari, oh itu bukan salah saya, itu salah orang itu. Kalau dia nggak minta maaf sama saya, ngapain saya perbaiki hubungan saya dengan orang itu? Selama kita masih berpendapat seperti itu artinya hati kita masih keras Bapak Ibu. Sekali lagi, hati yang keras menghancurkan hubungan. Ya, Bapak Ibu renungkan baik-baik itu. Selama hati kita masih keras, tidak akan pernah ada hubungan yang baik kita dengan siapapun. Ya. Termasuk dengan orang kita yang di rumah. Kita mesti belajar untuk punya hati yang lembut, miliki hati yang baru yaitu hati yang lembut, sehingga kita bisa membangun hubungan yang benar dengan siapapun, bahkan dengan orang kita yang ada di rumah Bapak Ibu. Ya, haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua menjadi Kristen yang sejati itu juga melibatkan ketaatan, ya. Ada di ayat yang ke-6 dikatakan dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bukan karena Roh Kudus Bapak Ibu, kita nggak akan mampu Bapak Ibu untuk kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Ini semua karena Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kalau dari kitanya sendiri tidak ada komitmen untuk mengikuti maunya Roh Kudus, ya percuma Bapak Ibu, nggak bisa juga, ya kan? Nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Roh Kudus yang ngasih tahu, ayo taat, tapi kitanya nggak mau juga, ya nggak bisa Bapak Ibu. Padahal kita tahu bahwa kalau kita asal nurut aja sama maunya Roh Kudus, disitulah ketaatan dan kasih karunia itu akan
turun buat kita Bapak Ibu. Nah, kita mesti jujur loh Bapak Ibu. Coba jujur dengan hati. Berapa banyak kita memilih jalan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin kalau kita lagi nyari pasangan, lagi kita nyari calon suami atau calon istri, kita kayaknya itu taat gitu ya, memilih jalan Tuhan, ya kan, sepertinya gitu. Tapi setelah berjalannya dengan waktu, lewat pendekatan-pendekatan, ternyata kita menemukan pasangan kita, ternyata pasangan kita ini orangnya nggak terlalu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi karena dia kaya, karena dia cakep, ya kan? Karena dia cantik, karena dia menyenangkan, mungkin juga katanya nyambung, ya kan? Nggak tahu apa yang disambung, ya kan? Nyambung lah pokoknya Pak, yang penting. Nah, karena itu, maka saudara mulai mengabaikan apa yang jadi pilihan Tuhan buat hidupmu. Ya, makanya kita mesti berkaca dengan diri kita. Kita mesti bertanya dengan diri kita, apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau kita melakukan kehendak diri sendiri? Nah ini, kita mesti jujur Bapak Ibu. Ketaatan itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau atau melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita kesan pertamanya, yes saya mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi pas ujung-ujungnya begitu mau ambil keputusan, ya keputusan kita juga sendiri yang kita ikutin. Kita mulai meninggalkan keputusan Tuhan. Tuhan udah bilang, jangan pilih itu. Dia nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia hanya Kristen main-main, Kristen tanpa pertobatan. Jangan kamu lihat memilih dia karena dia banyak duit, dia cakep atau dia cantik. Dia menyenangkan. Tapi apakah itu sesuai dengan maunya Tuhan? Kan belum tentu Bapak Ibu. Makanya kita harus punya hati yang taat. Ya. Menjadi Kristen yang sejati, yang kedua adalah kita mesti melibatkan ketaatan kita. Dan juga mungkin dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja Bapak Ibu. Ada banyak contoh-contoh yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mungkin kita juga pernah ngalami. Kadang-kadang kita terlalu sering untuk kita memilih kehendak diri kita sendiri dibandingkan kehendak Tuhan. Inilah yang kita mesti berkata jujur Bapak Ibu. Selama kita nggak jujur dengan hari ini, maka kekristenan kita tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi Kristen yang sejati. Kita akan terus dibayang-bayangi oleh keinginan kita untuk melakukan kehendak kita sendiri. Mungkin di mulut kita bilang melakukan kehendak Tuhan, tapi di hati kita nggak setuju dengan kehendak Tuhan. Kurang kaya Tuhan, kurang cakep Tuhan, kurang cantik Tuhan, dan kurang apa lagi saudaraku. Nah ini yang membuat seringkali banyak orang Kristen gagal dalam hal ini. Ketaatannya. Ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Yang ketiga Bapak Ibu. Menjadi Kristen yang sejati itu juga melibatkan untuk kita mau menjadi mempelai Kristus. Amin Bapak Ibu. Di ayat 7 dan ayat 8 dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus sudah tahu Bapak Ibu. Jadi teladan. Nah, menjadi mempelai Kristus itu identik dengan kita menjadi serupa seperti Kristus. Artinya kita mengikuti teladan Kristus. Ya. Jadi hal yang ketiga untuk kita menjadi Kristen yang sejati adalah kita melibatkan yaitu untuk menjadi serupa seperti Kristus, menjadi mempelai Kristus. Ya.
Roma 8 ayat 29 katakan, adalah kau serupa dengan gambaran anak, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ya, di mana engkau tidak bernoda dan tak bercacat celah. Ya, ini satu tantangan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang meneladani kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu tidak ada cacat dan celah dalam hidup Yesus. Ya, Yesus adalah pribadi yang tak bercacat dan tak bernoda. Dia mau mempelai-mempelainya di akhir zaman juga menjadi orang-orang yang tak bercacat dan tak bernoda, Bapak Ibu. Karena Tuhan merindukan setiap kita mempelainya hidup serupa seperti dirinya. Ya, seperti dirinya Bapak Ibu. Tuhan nggak mungkin ya mencari mempelai-mempelai yang nggak serupa dengan dirinya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dia pasti mencari yang serupa dengan dirinya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan mencari orang-orang Kristen yang serupa dengan dirinya. Apanya Bapak Ibu? Kehidupannya. Ya, sifat-sifatnya Bapak Ibu. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya pun juga lagi terus belajar untuk menjadi serupa seperti Kristus. Memang ngomongnya gampang Bapak Ibu, tapi mempraktekkannya itu wow. Itu benar-benar menghancurkan ego kita Bapak Ibu. Makanya saya bilang, menjadi Kristen yang sejati itu kita harus menghancurkan ego kita habis-habisan. Dengan Yesus menuntut kita untuk menjadi serupa seperti dirinya, itu sama artinya Bapak Ibu. Kita dibuat ego kita apa? Tiarap Bapak Ibu. Nggak bisa lagi udah. Nggak ada tempat untuk ego kita tumbuh atau berada saat kita menjadi Kristen yang sejati. Selama kita masih jadi Kristen yang kanak-kanak, atau Kristen yang main-main Bapak Ibu, ego kita akan terus berperan. Akan terus bermain di situ. Ya kan? Nah, tapi begitu kita sadar hari ini bahwa kita nggak bisa seperti itu. Karena Tuhan mencari orang-orang yang serupa dengan dirinya, barulah Dia mau melayakkan kita menjadi mempelainya Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan nggak mau cuma sekedar kita menjadi orang Kristen yang biasa saja dan kemudian masuk dalam pernikahan anak domba. Loh, mana bisa Bapak Ibu? Apa mungkin Tuhan hanya mencari orang-orang seperti itu? Gak bisa Bapak Ibu. Tuhan menjadikan kita semua nanti masuk dalam pernikahan anak domba itu sebagai mempelai-mempelainya. Kita pun gak mungkin mau menikah dengan orang yang bercacat dan bercelah. Nah apalagi Tuhan kita. Gak mungkin Bapak Ibu membawa kita-kita yang bercacat dan bercela masuk dalam pernikahan anak domba. Nggak mungkin Bapak Ibu, jangan pernah mimpi. Kita nggak bakal bisa seperti itu. Oleh sebab itu, pastikan setiap kita menjadi mempelainya yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Mungkin nanti saya akan khotbahkan tentang tak bernoda dan tak bercacat celah ini di kemudian hari. Tapi yang jelas, Tuhan mau kita menjadi mempelainya yang serupa dengan dirinya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Menjadi Kristen yang sejati itu juga melibatkan untuk kita menjadi pembebas. Amin Bapak Ibu. Di ayat 9 dan 10 dikatakan sebab mereka sendiri bercerita dengan kami, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa dan penyakit, itu adalah untuk supaya kita melayani Tuhan. Bukan untuk supaya kita hidup untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi, kita mesti harus jadi pembebas-pembebas untuk orang-orang yang belum dibebaskan dari belenggu dosa dan dari segala penyakit, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah dibebaskan Tuhan, maka hiduplah untuk engkau menjadi pembebas buat orang lain. Jangan hidup untuk
dirimu sendiri, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, rindukan Tuhan untuk selalu menjadi pembebas bagi hidup kita dan juga bagi hidup orang lain. Nah, saya percaya Bapak Ibu, saat kita menjadi Kristen yang sejati, maka Tuhan memberikan kepada kita untuk kita senantiasa merindukan hidup kita menjadi pembebas-pembebasnya. Inilah yang kita lakukan dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, ada banyak orang Kristen lebih senang rindu banget akan kehadiran pendetanya atau kehadiran gerejanya. Ya, misalnya kalau dapat notifikasi dari pendetanya atau dari gerejanya itu, dari kehadirannya itu, wow, senangnya minta ampun, ya. Tapi dia nggak pernah menjadi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi pembebas bagi orang lain, Bapak Ibu. Ya, dia hidup untuk dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, lihat contoh Yesus. Yesus bagaimana waktu dia berjalan di Kalvari menuju Bukit Golgota, di situ dia tidak merasakan kehadiran Allah, Bapaknya. Karena Bapak sudah meninggalkan dia, Bapak Ibu. Tapi dia terus berjalan menghampiri Bukit Golgota itu. Bukit Kalvari itu. Dia terus hampiri. Itu artinya dia sedang melakukan kehendak Bapaknya. Meskipun dia tidak merasakan kehadiran Bapaknya di situ. Oleh sebab itu, mari kita jadi orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Menjadi Kristen yang sejati. Kita mau menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan bukannya hanya sekedar merasakan kehadiran saja Bapak Ibu. Apalagi kita hanya merindukan kehadiran gereja kita hanya merindukan kehadiran pendeta kita hanya merindukan pengkhotbah favorit kita. Tapi kita tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Yaitu menjadi pembebas untuk orang-orang di akhir zaman ini. Ini satu tindakan yang sangat keliru, menyesatkan dan membahayakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya mau ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menjadi Kristen yang sejati. Jangan tiru segala apa yang sudah dikerjakan orang-orang yang tidak mencerminkan Kristen yang sejati. Mari hari ini kita mau dari 4 hal ini Bapak Ibu, kita mau menjadi Kristen yang sejati. Yang pertama yaitu Kristen yang sejati melibatkan apa? Hubungan yang benar. Yang kedua, melibatkan ketaatan kita. Yang ketiga, menjadi mempelai Kristus. Ya. Yang keempat, menjadi pembebasnya. Amin Bapak Ibu. Dan mari kita sama-sama, kita percaya dari 4 hal ini, ada satu pekerjaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita di akhir zaman ini. Amin. Yang setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas segala apa yang kau kerjakan hari ini bersama kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita datang di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan hari ini untuk menjadi Kristen yang sejati. Tuhan merindukan kita untuk kita senantiasa punya hubungan yang benar. Kita punya ketaatan yang maksimal. Kita punya kerinduan untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bercela. Dan tak bernoda itu. Dan Tuhan mau setiap kita menjadi pembebas-pembebasnya. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Di mana pujian ini sungguh sangat memberkati saya. Dan saya rindu Bapak Ibu saudara sekalian juga naikkan pujian ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Katakan Kaulah penulis hidupku. Kau membuatnya segalanya baru. Penulis hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau membuat segalanya baru. Katakan Kau di dalamku. Engkau di Yes. dalam. Haleluya. Dan ku ada dalammu. dalammu.
Ya Tuhan, entah ada yang tak mungkin bagimu. Mari akui, ku dicipta untukmu. Dicipta untukmu. Yes, haleluya. Untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau di sini Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yes. Yos, haleluya. Amin. Amin, amin. Mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Engkau juga memahami hatiku Tuhan. Memahami hatiku. Yes. Mari lawat kami semua Tuhan. Hanya Kau yang setiap jemaat-Mu Tuhan yang melihat tayangan ini Bapa, jamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau di agar mereka mengerti Tuhan, dan ku ada bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan telah mati. Kini ku datang menyerahkan cari wajah-Mu, seluruh egonya mengasihi-Mu selalu di dalam kehendak Bapa yang mengutusnya. Demikian juga kami Tuhan, biar kami terus mengikuti seperti Kristus ini Tuhan. Mengabdikan hidupku, yes Bapa, haleluya, sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, amin, sampai akhir ya Tuhan hayatku. Oh sekali lagi katakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu ya Bapa. Dengan segenap hatiku, angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini. Inilah doa kami Tuhan. Amin, haleluya. Amin Tuhan. Sesuai rencana-Mu. Yes Jesus. Ku mau menyembah-Mu. Yes Tuhan. Sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu. Mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Sekali lagi katakan, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Yesus, kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Atas kemurahan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih. Ajar kami mencintai seluruh perbuatan-Mu Tuhan, untuk-Mu Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh Bapa menjadi Kristen yang sejati Tuhan, yang hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan, yang mendewasakan kami Bapa. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup mencintai diri kami sendiri Tuhan, karena kami tahu Tuhan musuh terbesar kami adalah ego kami sendiri Tuhan. Kami mau menaklukkan ego kami di hadapan-Mu hari ini Bapa, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadikan Yesus sebagai teladan bagi hidup kami Tuhan. Yesus sebagai role model kami Tuhan. Karena Yesus sudah mengajarkan kepada kami bagaimana Yesus menjadi seorang yang paling hamba, doulos Tuhan, hamba yang paling indah. Yesus adalah juga orang yang paling bijaksana, yang paling sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan,
Yesus juga adalah orang yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau dibebaskan Tuhan dari segala ketidaktaatan kami Tuhan. Kami mau dibebaskan Tuhan dari segala hati yang keras Tuhan, yang menghancurkan hubungan Bapa. Kami mau dibebaskan Tuhan dari segala hati yang hidup hanya untuk diri sendiri Tuhan, tapi gak mau jadi pembebas buat orang lain Tuhan. Kami juga mau dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan dari kehidupan yang sia-sia Tuhan. Karena kami mau menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman, yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tak bercela itu Tuhan. Bapa, mari Tuhan, Engkau tumpangkan tangan pada setiap kami Tuhan. Setiap pemirsa yang menyaksikan tayang ini, biar mereka semua dilawat dan dijamah Tuhan. Mereka diampuni akan segala ikatan-ikatan yang selama ini membuat mereka tidak bisa menjadi Kristen yang dewasa. Oh, mereka dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus dari segala ikatan-ikatan ketidaktaatan, segala ikatan-ikatan hati yang keras, segala ikatan-ikatan hidup yang sia-sia, segala ikatan-ikatan yang tidak mau menjadi pembebas, hidup untuk diri sendiri. Oh, kami percaya hari ini kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mereka dilawat Tuhan dan dimerdekakan oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau mengasihi setiap kami Bapa. Engkau menjamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau punya hati yang lembut untuk menerima dan mengakui segala ego kami Tuhan, yang menjadi masalah terbesar dalam hidup kami Bapa. Kami gak mau tertipu lagi Tuhan. Kami gak mau tertipu seperti iblis Tuhan. Kami gak mau Tuhan. Kami mau menjadi manusia-Mu di akhir zaman ini, yang punya kehidupan kekristenan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sambil kita terus tundukkan kepala kita, kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Satu hal yang Tuhan terus ingatkan buat kita semua, selama kita masih tinggal di Indonesia, biarlah kita tidak jemu-jemu untuk kita terus berdoa bagi bangsa Indonesia Bapak Ibu. Bangsa yang kita kasih, tempat di mana kita tinggal, kita hidup, kita bekerja, kita sekolah Bapak Ibu, kita bergereja. Oh Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memberkati Indonesia Bapa, dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kemakmuran Tuhan, ada kesejahteraan Tuhan atas Indonesia. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa buat penguasa Indonesia, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden dan jajarannya, untuk mereka diberikan hikmat-Mu, diberikan kebijaksanaan-Mu dalam mengatur dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi atas masyarakat Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara dan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan kehendak Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas bangsa Indonesia, sehingga Indonesia tidak resesi Tuhan. Indonesia boleh bangkit, Indonesia boleh maju Tuhan. Indonesia boleh terus memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga dan masyarakat Indonesia Bapa. Dan kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di Indonesia, biarlah boleh terus hidup senantiasa menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Dan tak henti-hentinya berdoa terus bagi bangsa ini Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Bapa, berkati kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka Bapa. Berkati pernikahan mereka Tuhan. Berkati Tuhan keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, pendidikan mereka Tuhan. Berkati segala sesuatu yang mereka usahakan di muka bumi ini Tuhan. Biar mereka boleh terus mengingat-ingat bahwa segala kemurahan dari Tuhan, segala kebajikan dari Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami terus berkecukupan di dalam kasih karunia-Mu yang lebih dari cukup buat kami Tuhan. Engkau menolong setiap kami Bapa yang berkekurangan untuk mereka terus hidup di dalam kekuatan firman-Mu Bapa, sehingga mereka diberikan kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, biar Tuhan yang memberikan jawabannya tepat pada waktunya Tuhan. Tidak ada yang terlambat Bapa. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan di gereja Oikos ini, mereka boleh memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sebelum kami mengakhiri tayangan kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang atas kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan telah memberikan hidup yang kekal bagi kita semua, sehingga kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, yang mengingatkan kita, yang mendidik kita, mengajar kita, dan menolong kita untuk terus-terus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah Roh Kudus akan menyertai kita terus-menerus dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan dan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Nantikan Bapak Ibu ibadah online Gereja Oikos Bogor berikutnya. Dan saksikan terus. Bapak Ibu juga bisa subscribe YouTube dari Gereja Oikos Bogor ini, sehingga bisa mengingatkan Bapak Ibu untuk tayangan-tayangan ibadah yang diadakan oleh Gereja Oikos Bogor selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya percaya semuanya akan jadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.